Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama papa semuanya, ayah dan bunda? Berjumpa lagi dengan saya, Devi Safira. Nah, ayah dan bunda, mama dan papa semuanya, bagaimana nih kabarnya para ananda dan mama papa semuanya? Pasti baik-baik semuanya ya kan? Dan sehat, bahagia. Nah, buat mama papa semuanya, gimana nih perkembangannya para ananda? Apakah sudah baik semua? Dan apakah mama papa semuanya sudah melakukan konsistensi yang baik? Nah, untuk hari ini saya akan ngebahas 7 kebiasaan ayah dan bunda yang berdampak buruk kepada anak. Nah, siapa di sini yang suka sekali mungkin, nah itu sepele Bu Devi, nggak apa-apa. Itu mah ntar juga hilang Bu Devi. Nah, kita akan bahas ya mama papa 7 poin pentingnya ya. Apakah masih ada banyak Bu Devi 7 poin penting itu? Sebenarnya masih banyak, tapi yang akan aku bahas hari ini 7 poin pentingnya ya mama papa semuanya. Oke deh, kita lihat dari poin yang pertama. Poin pertama itu adalah menakuti anak. Nah, siapa di sini mama papa semuanya suka nakut-nakutin anak? Mama dan papa, tanpa mama papa sadari, dengan cara kita menakut-nakuti anak, itu akan menanamkan rasa takut atau rasa benci anak kepada sesuatu. Seperti apa contohnya? Contohnya gini, ada anak lagi main di area jalan, mungkin di depan rumah, dan kebetulan rumah itu, depan rumah kita ini jalan yang emang biasa dilintasi oleh motor atau kendaraan-kendaraan umum. Terus kita bilang kepada anak seperti ini, "Kak, jangan main di situ, nanti ada pak polisi datang, nanti kakak dimarahin loh." Atau mungkin kalimat yang lain, "Kakak jangan main di situ, nanti pas satpam datang, nanti pas satpamnya marah-marah." Nah, buat mama papa yang berucap seperti itu, secara nggak langsung nih, bikin anak jadi takut. Ah, enggak deh, aku nggak mau ketemu pak polisi. Atau mungkin aku nggak mau ketemu pak satpam. Padahal pada kenyataannya, pak polisi atau pak satpam yang tadi kita sebutkan, itu tidak seram loh sebenarnya ya kan mama papa semuanya. Nah, jadi buat mama papa, tolong untuk tidak mengucapkan kalimat seperti tadi ya. Mungkin bisa kita ubah dengan cara, "Kak, kok mainnya di situ? Gimana kalau kita mainnya di sini nih? Geser sedikit. Nah, kalau di sini lebih aman, Kak." Nah, kita juga harus beri alasannya ya mama papa, kenapa main di sini lebih aman atau lebih menyenangkan gitu misalkan. Kita bisa bilang, "Oh, Kak, kalau main di sini soalnya lebih aman. Kenapa ya? Karena kalau kakak tadi mainnya agak ke tengah, ada motor lewat, ada mobil lewat, terus kakak lagi main-main. Siapa tahu nanti mainan kakak bisa ketabrak sama mobilnya." Nah, jadi dari situ anak akan berpikir, "Oh iya, ternyata kalau aku mainnya agak ke tengah jalan atau mungkin di tengah jalan gak bener gitu." Jadi buat mama papa, jangan pernah menakut-nakuti anak ya. Gitu untuk poin pertama. Kita lanjut ke poin kedua. Siapa di sini para mama papa yang suka membuat janji palsu? Nah, ada dampak buruknya ya Bu Devi ya, kita membuat janji palsu kepada anak. Tentu saja ada mama papa. Jadi buat mama papa semuanya, tolong dipikirkan terlebih dahulu ya, sebelum kita berucap atau membuat janji kepada anak, kira-kira apakah kita dapat memenuhi janji tersebut, ataupun udah nanti aja deh kak. Nah, hati-hati mama papa, ketika kita sudah berjanji kepada anak lalu kita tidak bisa memenuhinya, anak akan merasa kalau orang tuanya atau orang dewasa yang sedang diajak bicara ini atau yang sudah menjanjikan, ia akan merasa kalau aku sudah dibohongi, aku tidak akan percaya lagi. Dengan contoh seperti ini ya mama papa, mama sama papa menyuruh nih, bukan membimbing ya, menyuruh. Kerap kali saya suka banyak nih dengar cerita kalau orang tua lebih kesannya menyuruh bukan membimbing. Sedangkan kalau dibimbing, kita bimbing anak ya mama papa ya, dengan para guru-gurunya, motivator yang membimbingnya. Nah, banyak nih orang tua yang kadang nyuruh kayak, "Kak, kerjain PR-nya dari bu guru, nanti mama belikan es krim." Wah, terus ceritanya si anak udah semangat nih mama, "Wah, asyik aku mau dibeliin es krim nih," katanya. Lalu dia ngerjain lah nih si modul bacanya, modul tulisnya, atau modul berhitungnya. Dia sudah isi dengan sepenuh hati, dia sudah kerjakan dengan baik dan benar. Begitu udah selesai, dia kasih tau lah ke para mama, ke mama atau papa, "Mama, aku udah selesai nih, mana es krim aku?" Terus si mama jawab, "Ya, mama lupa beli, yaudah deh nanti aja ya, atau besok aja ya."
teng. Anak ketika mendengar kalimat seperti itu, sedangkan dari awal sudah dijanjikan, anak akan merasa kalau mamahnya ini sudah berbohong. Nah, jadi buat para mama papa semuanya, jika kita ingin berbuat janji kepada anak, tolong berikan janji yang kita dapat penuhi dengan contoh seperti ini. Ayo kita isi tiketnya atau kita isi modul bacanya. Nanti kalau berhasil kita bikin bintang. Bikin bintangnya di mana? Misalkan kita bikin bintangnya di kertas, mama papa semuanya. Kayak gitu ya. Seperti itu aja, anak sebenarnya udah senang loh. Karena kita menemani anak saat mengerjakan modul, dan kita juga berikan dia reward, yaitu berupa membuat bintang dari kertas. Oke deh mama papa, kita lanjut ke poin ketiga. Nah, untuk poin yang ketiga itu adalah suka membenarkan kesalahan anak. Bu Devi, bukannya membenarkan kesalahan anak itu benar ya? Kan anak salah, kita benerin. Nah, nggak semua kesalahan itu kita benerin itu baik ya mama papa. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kalau kita iakan, kita benarkan, oh iya nak nggak apa-apa, itu bahaya juga ke anak. Kenapa? Dampak buruknya adalah anak kedepannya tidak akan mau bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Contohnya gini mama papa, dia ceritanya suka nih sama buku temennya. Misalkan gini, kebetulan saya ada buku di sini. Ya, oke. Saya ada buku di sini. Ini adalah buku saya. Nah, lalu ini sebentar. Ini adalah buku. Iya, misalkan ini buku temannya, ini buku saya. Saya merasa iri kepada teman saya nih. Bukunya lebih bagus nih ternyata. Akhirnya saya coret biar bukunya jelek. Lalu mamanya bilang, oh nggak apa-apa nak, buku temennya ini kok. Nah, apakah hal itu baik? Tidak baik ya. Walaupun mungkin nantinya mama itu akan menggantikan rugi dengan cara membelikan buku baru untuk anak ini, untuk temennya ini. Tapi cara seperti itu adalah cara yang kurang baik ya mama papa. Nah, kenapa ya Bu Devi? Anak yang jelas tidak akan mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Kesalahannya itu adalah mencoret buku, walaupun mungkin coretnya cuma sedikit. Tapi anak yang punya kan pasti kesel ya. Pasti akan merasa, ide kok coret-coret buku aku sih, emang aku salah apa? Pasti dia anak akan merasa gitu. Atau aku mau balas, giliran dia mau balas, si kakak ini nggak mau dibalas gitu loh. Malah dia melapor kepada orang tua, dan orang tuanya pun bilang, oh yaudah nggak apa-apa nanti saya ganti. Alhasil di mindset anak itu gini, oh ya udah nanti aku bisa mencoret buku temen aku yang lain, atau aku bisa merusak hal yang lain, toh nantinya mama aku bisa ganti nih gitu loh. Itu sungguh berbahaya ya mama papa. Itu akan menanamkan rasa tidak bertanggung jawab kepada anak. Anak tidak akan merasa tanggung jawabnya tidak ada. Anak pun tidak akan ngerasa aku tidak punya salah nih, padahal dia salah gitu mama papa. Jadi lebih baik kita lebih kearahkan anak, kak seperti ini kurang baik, lebih baik kita gini kedepannya kita harus apa nih kak, supaya si teman kita ini tidak marah, itu minta maaf, kita dekati lagi temannya ya kak ya, kita ajakin lagi bercanda dan sebagainya. Oke buat mama papa, jadi untuk mama papa, jika anak yang salah tolong jangan langsung dibenarkan seperti itu, tapi kita arahkan untuk pembenarannya yang baik ya. Oke, lalu yang keempat yaitu adalah hukuman fisik kepada anak. Nah, siapa di sini yang suka beri hukuman fisik kepada anak, yang akan suka bilangnya nggak apa-apa dihukum gitu aja biar anak jerak, biar anaknya kapok gitu. Nyatanya ketika anak yang suka dicubit atau dipukul atau mungkin dicitak, dicewer, apalagi ya, masih banyak lagi ya mama papa, atau dipukul yang menggunakan alat mungkin ya mama papa, itu sangat berbahaya. Anak daripada mau jujur kepada orang tua nih, anak akan memilih menahan rasa sakit di tubuhnya. Kenapa? Karena nantinya dia lama-kelamaan dia akan terbiasa. Dia terbiasa dipukul, dia biasa dicubit, biasa dijewer. Ya daripada dia jujur, lebih baik dia nahan. Kenapa? Karena ingin berbicara jujur, dia udah takut duluan sama mama papa semua. Contohnya gini deh, ceritanya anak ini ingin jajan, dia takut nih mau ngomong sama mama papa. Ini ada di kejadian adalah salah satu temen yang dia cerita, sharing sama saya gitu. Jadi ceritanya anaknya mau jajan nih, terus dia nggak berani mau minta uang ke mamanya. Alhasil dia ngambil, kebetulan mamanya punya uang 7.000 di atas meja. Dia ambil lah cuma 2.000, memang cuma 2.000 kecil ya mama papa. Dia ambil nih 2.000. Ternyata dia cuma pengen beli apa coba? Dia cuma pengen beli permen loh.
Dan ternyata dia takutnya apa, mamanya ini ngomel karena katanya dia, mama nggak ngizinin aku beli permen, ceritanya gitu. Begitu nyampe rumah, mamanya bingung lah, mana uang 2000 ini. Anaknya ketakutan, akhirnya ketahuan lah pokoknya. Terus anak itu bilang, iya, aku tadi jajan. Kenapa nggak bilang dulu sama mama? Kenapa malah ngambil duit di meja? Akhirnya mama marah-marah gitu kan. Anak itu diem. Tadinya dia mungkin ingin melanjutkan, dia ingin cerita gitu loh. Dia nggak cerita, dia diem aja gini. Jadi kayak takut, pokoknya dia takut. Alhasil apa? Si mama malah nyubit atau mukul. Nih mama pukul biar kapok. Boleh diulang lagi sambil mukul. Besoknya, apakah dia mau ulang lagi Bu Devi? Itu akan berbeda masing-masing. Tiap anak memiliki karakternya masing-masing ya mama papa. Ada anak yang mungkin mengulang, ada yang tidak. Tapi ada kemungkinan besar anak itu akan mengulang. Kenapa? Ketika dia udah bisa berhasil ngambil duit, hukumannya hanyalah dipukul. Dan daripada dia jujur, dia akan memilih menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan lama-kelamaan anak itu akan kebal. Jadi buat mama papa, tolong diperhatikan baik-baik ya. Ketika kita memberi hukuman berupa fisik kepada anak, anak tidak akan merasa takut nantinya. Ia akan kebal nantinya. Oke mama papa, jadi jika ingin memberikan hukuman kayak apa nih Bu Devi kepada anak? Kita bisa mengarahkan anak secara perlahan. Nanti untuk kayak gitu mungkin bisa kita bahas di yang lain waktu, atau ya mama papa semuanya pasti bisa searching atau banyak tempat untuk kita belajar ya. Nah tapi nanti bakal saya bahas jika mama papa semuanya ingin membahas materi tentang gimana cara membimbing anak supaya tidak suka berbohong atau tidak suka ngeyel mungkin ya. Karena banyak yang sering kayak, Bu Devi anak ini ngeyel nih, saya kasih tahu ini misalkan ini huruf A kecil tapi bagi dia itu huruf D kayak gitu kan, itu hurufnya mirip ya. Oke deh, nah mungkin itu untuk poin yang keempat. Kita lanjut ke poin kelima. Untuk poin yang kelima yaitu ada tidak konsisten. Nah siapa nih orang tua di sini yang tidak konsisten? Udah beri peraturan ke anak suruh gini gitu, anak suruh A, suruh B, suruh C, tapi orang tuanya malah melanggar. Orang tuanya nggak konsisten. Orang tuanya malah kayak, ya udahlah, biarinlah anak aja ngerjain. Itu sangat berbahaya ya mama papa. Jika mama papa yang tidak konsisten, otomatis anak pun tidak akan konsisten. Anak juga tidak akan disiplin. Lalu mama papa menyuruh anak-anak, kakak harus disiplin dong, kakak harusnya gini. Gimana anak mau disiplin? Gimana anak mau konsisten? Contohnya aja, dari orang tuanya tidak ada yang melakukannya. Alhasil anak tidak akan konsisten nih mama papa semuanya. Nah terus orang tua harus sekali konsisten. Mungkin bagi kita beberapa, udah susah loh kayak gini. Gimana ya? Nah caranya bertahapnya mama papa. Kita ambil dari contoh yang bahasanya kita wajib lakukan gitu. Mungkin untuk umat muslim nih misalkan, kita harus melaksanakan sholat. Agar anak mau melaksanakan sholat tidak harus dipaksa. Contohnya adalah orang tua yang melakukan sholat secara konsisten atau melakukan ibadah misalnya mengaji, sholat ya secara konsisten, secara terus menerus, rajin gitu. Alhasil kan anak lihat, mencontoh jadinya kan. Oh iya, mamaku sholat mulu nih. Mama juga pernah bilang, kakak sholat dong, kakak ngaji dong, kan nanti pahalanya nambah gitu-gitu kan. Karena anak suka ngelihat, ngeliat mama papa, ayah bunda sholat ngaji. Alhasil anak mencontoh, meniru gitu. Nggak hanya soal ngaji atau sholat ya, mungkin untuk yang umat Kristen kayak mama papanya pergi ke gereja, anak juga ngeliat, kok mama papa hari Minggu, mungkin hari Minggu atau hari Sabtu atau hari yang lain suka ke gereja ngapain, pasti kan anak penasaran ya. Nah nanti kita arahkan secara bertahap ya mama papa ya, seperti itu. Nah lalu untuk poin yang keenam, jangan suka menuruti semua permintaan anak. Kenapa Bu Devi? Ya mungkin buat sebagian orang tua ada yang bilang, aku nih sayang Bu Devi sama anak aku, makanya aku turutin kemauan dia. Tidak semua kemauan harus kita turutin ya mama papa. Karena jika kita menuruti semua kemauan anak, alhasil berdampak sangat buruk. Apa? Anak akan merasa, oh iya aku bisa dapetin ini, gampang, aku minta ke mama. Oh iya aku bisa dapetin itu, gampang kok, aku bisa minta sama papa. Ada lagi, oh iya aku bisa dapetin yang no, misalkan, gampang aku bisa minta sama nenek, sama tante. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika kelak dia sudah besar nanti, dia akan kebiasaan seperti itu. Apa? Dia misalkan sudah mau menginjak umur dewasa nih mama papa, karena sudah kebiasaan dari kecil mama papa membiasakan menuruti semua kemauannya,
alhasil pas besar pun dia harus diturutin. Contohnya gini, ma aku pengen beli motor baru dong, tapi kondisi keuangan rumah ternyata lagi goyang nih, lagi kurang baik, anak minta motor. Terus gimana cara nurutinnya ya? Gak bisa kak, gak ada duitnya. Tiba-tiba mama jawabnya gitu. Anak akan berontak. Percaya atau tidak, anak itu akan berontak. Kenapa? Karena di mindset dia harus dapat. Tapi jika kita dari kecil, sedari dini anak kita bimbing nih, bagaimana cara nilai mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara mendapatkan ini dengan benar, bagaimana cara mendapatkan ini dengan yang lebih baik lagi, atau lebih lebih cepat, tapi dengan cara yang benar juga. Anak akan lebih berpikir, oh iya, aku bisa mendapatkan ini dengan cara aku bisa mendapatkan ini dengan hasil usaha aku, tidak dengan bantuan orang tua, tidak dengan dibantu mama papa lagi, aku bisa sendiri, aku mandiri gitu. Jadi buat mama papa, hati-hati ya kalau mau menuruti semua permintaan atau kemauan-kemauan anak ya. Boleh kita turutin, boleh juga kita beri gitu, tapi tidak semuanya ya mama papa, tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke deh, untuk poin yang ketujuh, ini sangat penting nih mama papa nih, poin ketujuh nih. Sebenarnya bukan cuma hanya mama papa doang nih, masih banyak kalangan yang kadang anak-anak remaja atau anak dewasa itu adalah suka membanding-bandingkan. Siapa di sini suka banding-bandingin anak? Gak usah jauh-jauh, karena saya sendiri suka bandingin sama adik saya. Tapi memang kita nggak bisa bilang perbandingan itu dengan hal yang baik atau buruk ya. Tetap bagaimanapun yang namanya membanding-bandingkan pasti ada nilai minus, ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah mungkin kita bisa contoh kalau itu lebih baik. Minusnya adalah anak mentalnya akan ngedown, anak akan makin turun mentalnya, atau rasa semangatnya ini makin turun. Kenapa? Misalkan contohnya gini, saya pintar matematika, adik saya misalkan dia pintar di bidang olahraga. Nah, di pelajaran akademik, umpama mama marah nih, dede emang gak bisa nyontohin kakak nih, kakak pintar loh matematikanya, kamu mah cuma bisa main bola aja. Anak akan merasa, oh iya nih mama kecewa sama aku bisanya main bola doang, bisanya main doang. Anak akan berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya anak itu kalau usia dini ya memang masih bermain ya mama papa, belum waktunya untuk belajar yang benar-benar belajar tahapan serius gitu loh, belum, aku masih senang bermain, memang itu dunianya gitu loh. Lalu dibandingkan dengan kakaknya lebih dewasa, lebih gede, kakak nih pintar loh matematikanya, peringkat 1 mulu, ranking 1 atau ranking 2 mulu, kamu mana? Kamu cuma bisa ranking 20, ranking 15 misalkan, terus mainnya bola. Padahal dia di dunia bolanya, wah ternyata anak ini keren loh mama papa, dia tendangan bolanya kenceng, dia suka main bolanya bagus, pokoknya suka gol gitu. Sedangkan si kakaknya nih yang pintar matematika, saat suruh main bola belum tentu bisa. Nah mungkin nilai plusnya gini ya mama papa, umpama kalau orang tuanya yang tadi sedang mengomel, dia bilang gini, kakak dede contoh dong dari kakak belajarnya rajin ya, kakak belajar terus nih biar dapat nilai yang bagus di materi matematikanya. Adek juga yuk kita belajar bareng sama kakak biar dapat peringkat 1 juga kayak kakak. Mungkin kalau kita bicara seperti itu, anak akan, oh iya nih bener, kakak rajin ya, dapat nilai bagus deh, disayang sama mama, disayang sama bu guru, teman-teman juga pada suka. Yaudah deh aku jadi contoh nih sama kakak. Mungkin kalau gitu lebih enak ya mama papa. Tapi kalau kayak nada yang pertama tadi kan, udah deh mama gak suka kayak gitu loh, anak jadinya malah ngedown, anak jadi turun semangatnya. Terus buat mama juga ya, misalkan tadi udah menjatuhkan anak nih, itu sangat berbahaya deh pokoknya mama papa. Tolong dihindari ya mama papa kalimat seperti itu. Ganti kalimat yang membandingkan seperti itu jadi kalimat kayak, kak lebih baik kita, kak ayo kita ini bareng yuk, kak gimana kalau kita gini. Jadi daripada kita membandingkan, lebih baik kita bertanya kepada anak untuk mendapatkan solusi yang baik dan benar juga gitu loh mama papa. Dan kita coba untuk ajak anak berdiskusi, alhasil apa? Kita juga sama anak bisa jaga komunikasi kita, anak juga jadi merasa nyaman karena kita mendengarkan apa isi hati anak. Kita juga bisa jadi tempat curhat anak, daripada anak curhatnya ke orang lain, lebih baik ke keluarga sendiri kan, ke mama papa atau mungkin kakak dan saudara-saudaranya yang lain. Nah oke, dan untuk
Yang ke-7 ini saya juga mau ngingatin nih sama mama papa semuanya, anak-anak yang sudah terlahir di dunia itu memiliki karakter, sifat, sikap yang amat sangat berbeda dan unik-unik semuanya loh mama papa. Jadi buat mama papa semua jangan khawatir, jangan takut, jangan risau ketika si anak ini misalkan telat bacanya, ternyata mungkin dia cepet di matematikanya. Oh, anak ini telat di matematika tapi dia cepet di bacanya. Anak ini telat ditulisnya Bu Devi, tapi mungkin dia di non akademiknya dia cepat. Ada yang di non akademiknya cepat tapi di bidang ininya kurang cepat. Setiap anak itu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kita dukung, kita semangati terus ya mama papa, tapi tetap kita bimbing secara perlahan, secara bertahap, dan dengan cara yang menyenangkan tentunya untuk anak, supaya anak tidak merasa kalau itu beban buat anak. Jadi buat mama papa semuanya gimana nih 7 poin pentingnya? 7 poin ayah bunda ya, bagaimana ya? 7 kebiasaan ayah bunda yang berdampak buruk kepada anak. Dari 7 poin penting tadi, mana yang suka ayah bunda lakukan di rumah? Nah, jika ayah bunda masih suka melakukan itu, yuk kita pelan-pelan kita kurangi, lalu kita bertahap, kita belajar untuk tidak melakukan itu kembali. Nah, buat mama papa, gak ada kata telat kok untuk kita belajar, gak ada kata terlambat. Ayo kita bareng-bareng, kita bilang ke para ananda kita bilang ke para putri-putri kita bilang ke para anak-anak baik kita minta maaf, kita jujur, kita terus terang, sambil kita peluk, sambil kita elus, sambil kita ya bicara dengan baik dan lembut, kayak kakak, bunda minta maaf ya kalau selama ini bunda suka marah, tapi bunda marah juga, bunda sedang kesal nih, mungkin bunda sedang capek, bunda minta maaf, nanti semoga kedepannya kita jadi lebih baik lagi, yuk ingetin bunda ya kak kalau bunda marah, biar bundanya gak marah-marah. Nah, buat para ananda, kan di Bimba suka nyanyiin bareng loh, gimana? Apa? Mama, papa jangan aduh saya tiba-tiba lupa ya. Mama, papa jangan marah-marah dong, nanti bisa cepat tua. Nah, mungkin lagunya kurang lebih seperti itu ya, mohon maaf tadi saya sedikit lupa karena terus terang saya bikin video ini tanpa edit juga ya, mungkin kalaupun edit mungkin ada sedikit tulisan-tulisan kecil, itu pun kalau sempat ya mama papa semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena di sini juga saya videonya saya buat mungkin untuk apa ya, sekedar sharing cerita sama mama papa semuanya, mungkin masih banyak kekurangan dan masih banyak ada detail-detail lagi yang belum saya sampaikan ya. Nah, buat mama papa semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.